Prodi, Sekretaris Prodi, Bapak Ibu, Kak Prodi, Bapak Ibu dosen, Bapak nggak ada sini ya, Ibu dosen banyak. Adik-adik mahasiswa ya. Semester berapa nih? Oh satu. Oh dua satu. Oke, terima kasih tadi moderator sudah memperkenalkan. Semester berapa? Semester 3. Pas wajar. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Hari ini kita diskusi saja sebenarnya, bukan mau kuliah. Yang belum lengkap tadi belum diperkenalkan istri saya berapa, anak berapa gitu. Itu Bion boy. Bion. Jadi saya anak 3 ya. Anak 3, kalau istri saya nggak cerita berapa. Anak 3, anak saya pertama perempuan umur 28. 28 tinggal di Inggris, di Scotland, di Glasgow. Anak Aceh biasa jauh, dia berani dengan perempuan. Nomor 2 sebenarnya kayak adik-adik lah, semester 7. Dan nomor 3 ini bonus, saya ada anak umur 10 tahun. Selama 2 tahun ini kan COVID, jadi di rumah aja belajarnya, kalau udah besar. Biasa kalau pulang dia mau dicup kita, disayang kita. Sekarang nggak mau jauh-jauh, nggak mau deket-deket sama kita lagi. Kita sudah merasa sudah besar ya, sudah mau dewasa. Jadi dia tidak mau dekat-dekat sama ayahnya lagi. Jadi sudah juga. Oke. Nah kalau kita bicara pengalaman, saya kalau pengalaman mengajar. Kalau pengalaman mengajar saya baru 32 tahun. Baru 32 tahun. Kalau mengajar baru. Jadi 93 itu sudah di kampus lah. Tapi di Jakarta dengan 32 tahun. Nah sehari-hari ya mengajar, ya diundang oleh orang, segala macam itu dunia saya sehari-hari. Nah hari ini kita bicara mengenai keterampilan komunikasi yang efektif dalam membangun tim kerja. Nah sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin tawarkan memang kita sudah MOU Pak ya, sudah MOU tentang MBKM. Gitu. Jadi adik-adik sekarang dengan sistem kurikulum yang baru ini memudahkan mahasiswa. Jadi sekarang mahasiswa tidak ada batasnya lagi, mau tinggal di daerah, mau tinggal di kota, sudah sama gitu. Jadi ada mahasiswa muslim. Saya agak sulit. Muslim gitu. Al-Muslim itu bisa ngambil mata kuliah yang untuk universitas yang hebat-hebat. Gitu. Terutama di Sanggul. Tadi Pak Dekan mengatakan bahwa FISIP ini adalah nomor 1 di Aceh gitu, sangat luar biasa. Oh bukan seluruh universitas di Aceh, ya, satu. Muslim ya, yang barusan 2 hari yang lalu terpilih menjadi seluruh Aceh kurang swasta, Muslim satu. Saya ada Sanggul, seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta di Jakarta nomor 6. Itu hebat kan, Muslim nomor 1. Tapi saya seluruh perguruan tinggi baik negeri dan swasta. Itu nomor 6. Nah, untuk Indonesia kita 45, seluruh Indonesia baik negeri dan swasta. Unggul nomor 5. Jadi nomor 1 masih kalah saya loh. Nomor 1 gitu. Tapi itu swasta, kita negeri dan swasta nomor 6. Jadi itu bilangnya. Ini MBKM ini adalah kenapa saya cerita MBKM dulu. Saya sepemahaman dengan Pak Menteri Nadiem gitu tentang MBKM. Karena kalau kita di luar negeri itu ide Pak Nadiem itu udah hal biasa. Karena dia ada mata kuliah mayor minor gitu. Cuma saya mengalami, saya sebagai dekan karena ini kaitan dengan bagaimana membangun tim ya, keterampilan komunikasi dan membangun tim. Gitu. Terasa dari 2000 begitu saya 2000 awal begitu saya dipilih jadi dekan, itu dulu saya robah kurikulumnya. Tapi yang namanya teman-teman dosen goyang sana goyang sini, dia nggak setuju bahwa memperlakukan MBKM. Ada konsekuensi yang harus
dilakukan, terutama nanti mata kuliah dan segala macam. Nah, kalau dengan BMBKM ini adalah adik-adik mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di luar prodi yang belajar sekarang gitu. Misalnya prodi komunikasi gitu. Kalau untuk menyelesaikan S1 komunikasi itu SKS-nya kalau nggak salah 144 ya, kalau saya 144. Jadi dengan MBKM itu ambil 100 SKS, selebihnya bisa ngambil di luar komunikasi gitu. Nah ini kenapa ini dilakukan, bahwa profesi ke depan itu sangat multitasking. Jadi sangat seorang manusia itu harus bisa mengerjakan sebuah pekerjaan yang lain-lain gitu. Karena dunia begitu perkembangan dan segala macam. Kalau kita itu nggak kita siapkan, ya kita mungkin tidak bisa survive di masa yang akan datang. Gitu. Contohnya misalnya terasa gitu, kalau dulu wartawan itu dibagi-bagi wartawan kan, ada wartawan nulis berita, ada wartawan khusus foto-foto, dia nulis berita dengan bahasa foto, ada editing dan segala macam. Nah sekarang ke depan seorang manusia itu semua harus bisa dikerjain, mencari berita dia, memoto dia, mencuci foto dia, menulis berita dia, mengupload, mempublikasi dia sendiri. Itu yang dibutuhkan. Nah, maka Pak Nadiem timbul itu bahwa ke depan memang mahasiswa itu harus multi disiplin yang harus dikuasai. Tapi kalau kita ibu-ibu ya Bapak Ibu, misalnya kalau kita kurikulum lama, misalnya saya belajar ilmu komunikasi dulu, kita ada belajar ilmu-ilmu yang lain dulu kalau nggak salah ya kan. Misalnya mata kuliah hukum itu dulu 4 semester kita belajar. Kalau zaman kami dulu waktu kuliah S1. Ekonomi ada 4 juga kalau nggak salah. Ada juga kita belajar, kalau kita ilmu sosial pasti nanti ada belajar ilmu alam, lingkungan dan segala macam. Jadi kita memang sangat mudah dipersiapkan, sudah bisa begitu gitu. Nah ada beberapa mata kuliah keterampilan yang baru diajarkan. Nah ini ke depan itu yang MBKM-nya. Nah, cuma teman-teman dosen ya mungkin nggak bisa siap gitu, karena apa, banyak mata kuliahnya nanti terpangkas dan segala macam. Saya pun BSA Unggul itu 52 mata kuliah yang saya pangkas gitu. Tiap jurusan cuma tiap prodi ada 7 mata kuliah saja. Mata kuliah prodi, misalnya saya ada 4 prodi itu, ada prodi humas, ada prodi broadcasting, ada prodi markom, ada prodi jurnalistik. Itu tiap prodi 7 mata kuliah aja. Tapi yang lain ya di jurusan ada mata kuliah komunikasi 60 SKS. 7 dia, 7 kalau kali 3 21 SKS. Nah itu tersebar dia di semester 3, 4 dan 5 gitu 7. Yang 1, 2 sudah mata kuliah nasional, universitas dan mata kuliah jurusan dan di komunikasi. Nah di semester 6 mahasiswa saya usir keluar, nggak ada di kampus lagi gitu. Ya diusir keluar, semester 6 besok udah dia ambil di luar prodi, di dalam kampus gitu. Bisa komunikasi, bisa ngambil ekonomi, bisa ngambil psikologi, desain grafis, macam-macam. Di semester 7 itu tendang keluar habis, nggak ada di kampus. Artinya saya suruh kerja, mahasiswa saya suruh kerja 1 semester 6 bulan 20 SKS. Artinya maka dalam rangka ini juga membangun tim, meyakinkan tim kita, teman-teman dosen saya yakin nggak usah lah bising-bising, nggak mau melaksanakan MBKM oleh teman-teman di prodi dan selamanya. Atau di prodi juga tadi 7 mata kuliah berarti 21 SKS, tambah 1 semester magang 41 SKS juga kan gitu kan. Jadi kan dapat. Cuma persoalannya di 20 SKS itu dia kan nggak mengajar gitu, karena sudah anak-anak sudah kita kasih industri, jadi dia pembimbing industri aja nanti gitu. Di semester 6 udah di mata kuliah yang lain, di prodi yang lain. Nah ini hal ini yang harus kita yakini. Ya, kita seorang pemimpin membangun tim, bagaimana kita meyakininya. Rupanya selidik punya selidik gitu, teman-teman nggak mau melaksanakan MBKM gitu. Banyak mata kuliah nggak ngajar, dengan nggak ngajar nggak dapat duit kan, duit tambahan gitu.
Nah, seorang pemimpin kan kita harus memberi solusi. Oke, kita MBKM kita jalankan, tapi karena kita juga kepentingan bahwa seorang dosen harus menulis dan mempublish. Akhirnya saya katakan pada teman dosen itu, kamu menulis saja lah. Kalau kamu bisa ke jurnal internasional, saya bayar 5 juta per bulan selama setahun satu tulisan. Nah, kalau nasional 3 juta. Itu kan kita seorang pemimpin harus memberi solusi itu kan gitu kan. Nah, itu. Akhirnya bisa menerima. Baru kemarin oke, Pak, kita setuju MBKM segala macam itu. Karena bagi kita juga kalau dosen nggak nulis kan nggak naik rating kita kan, nggak mungkin. Muslimun kalau nggak mau nulis, nggak ada publikasi, nggak ada recognition, nggak bisa naik ratingnya kan, nggak bisa kita peringkat. Karena penilaian kan di situ karya dosen, dan juga ke depan karya mahasiswa pun harus nilai. Di borang-borang itu, borang-borang akreditasi itu sudah dinilai. Maka saya katakan, suka nggak suka, saya katakan mata kuliah kurikulum MBKM ini harus dilakukan gitu. Nah, kita mempersiapkan anak-anak juga 1 semester dia kerja di industri dan segala macam. Kalau yang problem adalah mungkin di daerah, industri mana yang harus masuk kan, itu yang agak problem gitu kan. Kalau kita di Jakarta banyak industri gitu. Nah, tapi MBKM juga dibuka, nggak mesti di industri. 8 MBKM itu bisa ke masyarakat atau apa dan apa segala macam. Jadi di semester 7 adik-adik mahasiswa itu sudah bisa passion dia di apa. Oh, saya menjadi guru ya, mungkin dia harus mengambil 20 semester di masyarakat jadi guru, menjadi apa. Sebenarnya MBKM itu sangat menarik misalnya adik. Tapi komunikasi atau ilmu lain. Tapi adik-adik ingin mendalam desain grafis misalnya atau kaligrafi. Kan 20 SKS itu bisa cari orang yang ahli kaligrafi, cara membangun kaligrafi di kaligrafi misalnya gitu, kakek-kakek yang tua di sini, orang tua yang ahli kaligrafi, dan selama 6 bulan nongkrong nanti akan belajar kan bisa MBKM. Kamu belajar 20 SKS di situ sama dia, nongkrong 6 bulan, serap ilmu dia dan segala macam, itu MBKM bisa. Jadi memang harus kita kembangkan ke depan adalah passion yang memang yang sesuai dengan ini kita gitu, 20 SKS itu yang diharapkan. Nah, ini jangan melulu kepada industri yang formal, yang tidak formal kan banyak. Ahli misalnya kayak di kampung saya itu ada orang buat gerabah. Tahu gerabah? Buat gerabah, gak kenal. Ini di kampung ini pimpin benih yang jago memang industri gerabah ke zaman kerajaan Samura Pasir di situ. Nah, kita kalau ingin buat gerabah kan itu 6 bulan kita nongkrong sama orang itu cara buat gerabah kan bisa kan. Nah, itu hal kayak gitu. Misalnya atau yang lain, buat sulaman, buat ukiran macam-macam. Nah, kalau kita buat kaligrafi itu itu pasarnya sangat bagus. Kita umat Islam 1 miliar kan. Kalau kita jago kaligrafi, kita ada kaligrafi dari kayu, dari apa itu kan pasar yang sangat luar biasa, mendapatkan uang dan segala macam gitu. Nah, hal kayak gitulah di MBKM. Itu ya, itu sebut MBKM itu. Jadi suka kita memang harus MBKM. Nah, juga ada di sini nanti bisa ngambil mata kuliah. Misalnya saya tawarkan orang luar di tempat saya itu. Ini barusan sudah. Oke, saya lihat. Sebentar kita lihat ini. Barusan saya minta ke Kaprodi. Sebentar. Nah, nanti adik-adik mahasiswa di komunikasi itu saya berikan orang luar bisa belajar sama saya. Kenapa kita tawarkan ini? Ya, ini yang udah siap-siap mata kuliah, artinya modul, bahan ajar dan segala macam, video, kuis dan segala macam tugas sudah siap. Jadi ada 12 mata kuliah yang kita siap untuk BKM yang kita berikan untuk pihak luar gitu. Jadi baik muslim dan segala macam ini bisa ada.